Polikarpus itu anak buah Bapak pada saat itu? Saya tidak kenal. Saya kira itu, saya baca di koran, saya kira orang Ambon. Polikarpus saya nggak pernah kenal. Jadi kalaupun dia mengaku sebagai orang BIN? Ya semua orang bisa aja ngaku, saya juga bisa ngaku jadi orang mana-mana, orang Mossad. Itu tadi saya cerita soal... Oh ya, bahwa Anda punya kartu anggota. Ya itulah yang saya bikin saya sampai semangat ngurusin partai kecil. Saya lihat masyarakat kita ini ada beberapa orang yang dengan gampangnya bisa mempengaruhi pemikiran masyarakat. Masa dikelilingkan kartu anggota Mossad? Emang ada intelijen yang punya kartu tanda anggota? Apalagi Mossad itu kan intelijen yang terkemuka juga. Masa pakai tanda anggota? BIN aja nggak ada sana anggotanya. Polikarpus ini, kalau Bapak mengatakan bukan anggota BIN, tapi kemudian dalam perjalanan waktu, hukumannya relatif dipendekkan habis-habisan. Ada yang mengatakan bahwa ini karena sebuah bentuk terima kasih pemerintahan sekarang kepada seorang Hendro Priyono yang menjadi bosnya Polikarpus saat itu. Apa komentar Anda? Kalau orang punya mulut, punya isi kepala sendiri, saya mau bilang apa? Ya silakannya semua orang boleh saja ngomong kan. Masa saya yang ngomong saya datengin, saya enggak lah. Biar saja orang mau ngomong apa saja, yang penting tidak. Buat saya tidak. Dan saya begini ya, orang banyak terkait intelijen karena dia dipakai sebagai jejaring. Bisa jadi informan, dulu namanya informan, bisa jadi contacted person. Itu memang siapa saja itu lepas. Jadi bukannya anggota, bisa jadi Polikarpus itu adalah salah satu contact person dari BIN. Tapi bukannya selalu kepala BIN yang punya itu. Gimana ngurusin orang begitu banyak? Nggak mungkin. Jadi contacted persons atau informan itu adalah mereka yang memang dipakai oleh BIN untuk mendapat informasi. Itu memang cara-cara kuno, cara-cara yang tradisional. Tapi bukan berarti dia anggota BIN. Gitu. Dan saya juga ngerti yang namanya Muhdi, sama dengan yang lain-lain itu memang seorang intelijen yang piawai dan moralnya juga baik. Dia adalah seorang yang saleh, orang dari lingkungan Muhammadiyah juga, besar di Muhammadiyah. Saya kok tidak percaya gitu kalau dia berbuat begitu bodoh, begitu jahat. Tidak mungkin. Karena itu saya serahkan kepada hukum. Saya tidak campuri sama sekali hukum. Tidak. Ada sebuah dokumen yang, saya tidak tahu apakah sudah terverifikasi itu belum, yang menyebutkan bahwa Pak Hendro Priyono sebagai kepala BIN ikut serta di pembicaraan awal untuk mengeliminasi seorang Munir. Wah, nggak mungkin. Itu saya berdoa itu. Moga-moga yang ngomong itu dapat laknat dari Allah. Karena itu fitnah. Fitnah luar biasa. Dan memang Rasulullah mengatakan bahwa kadang fitnah yang bohong semakin besar, semakin orang percaya. Itu yang disebut peringatan dari Nabi besar gitu. Tapi orang mau percaya mau apapun, saya serahkan semuanya kepada hukum. Karena itulah suatu kontrak kita, bahwa kita buat hukum untuk kita taati. Pak Hendro Priyono dengan meyakinkan menolak itu semua? Ya saya pasti menolak. Tapi apakah dalam 12 tahun Pak Hendro Anda komunikasi dengan keluarga Munir? Tadi saya katakan bagaimana saya mau komunikasi. Kalau eranya, kalau rasa yang dibangun sudah rasa permusuhan, rasa curiga. Masa saya harus nyembah-nyembah, minta mengatakan saya tidak, ya silahkan saja buktikan. Gitu. Tapi saya sendiri, sebagai manusia, saya simpati kepada keluarganya. Kan namanya orang mau sekolah, mau kasihan gitu. Tapi bukan berarti saya terus baik-baik nanti dibilang saya supaya dimaafin gitu. Menurut saya nggak salah. Sama Pak, sama Warsidi, masalah Warsidi. Saya menganggap ini bangsa kita sendiri. Karena itu ketika saya jadi Menteri Transmigrasi, saya transmigrasikan mereka, mantan-mantan pengikut Warsidi, menjadi transmigran. Yang dari Talangsari itu ya? Ya, Talangsari itu. Supaya dia itu bisa punya tanah 2 hektar. Kan itu transmigran.
dan dia bisa bertani, bisa bagus. Bukan karena saya ketakutan, ini supaya jangan nuntut terus saya kasih, itu jahat sekali pikiran seperti itu. Kalau saya orang yang mentalnya lembek, saya langsung berhenti ngasih itu. Kan kasihan ini. Jadi kita kasih pekerjaan, katanya, wah ini buat menebus kesalahan. Kenapa mesti manusia kita menebus dosa? Iya, karena manusia punya dosa selalu. Tapi tidak ada hubungan sama saya, tidak. Persoalan itu saya tidak mengerjakan sendiri. Dan bukan saya putuskan sewenang-wenang. Saya sudah sangat berhati-hati. Dan kalau akibatnya jadi saya dituduh seperti ini, itu udah nasib saya. Ya, itu suatu risiko dari jabatan. Jadi ini hubungan antara dia dengan anak saya, bukan urusan saya. Urusan saya adalah hubungan saya sama Pak Jokowi. Tidak pernah saya minta anak saya tolong dong itu jadi staf khusus kamu. Mana pernah saya? Bisa dicek. Pak Hendro Priyono adalah orang yang begitu dekat dengan Presiden. Suka atau tidak, pertanyaannya adalah, karena begitu dekatnya, sampai menantu dan anak Bapak juga ikutan dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Begini, kan menantu saya sebelum sudah tentara. Kenal Pak Jokowi udah jadi tentara. Tapi langsung jadi Pas Pampres. Oh, tidak langsung kan dia lewat jalan liku-liku juga. Pernah juga susah juga, dan itu menurut saya terlalu naif kalau menuduh seperti itu, karena itu perjalanan biasa. Sedangkan anak saya yang bungsu kan sejak awal memang dia membantu Pak Jokowi dalam kampanye dan bukannya presiden, sejak kampanye di gubernur itu sudah ikut terus. Namanya orang kenal. Kalau kita orang kenal tapi kompeten, kita angkat salahnya apa gitu. Tapi kalau kita kenal sama orang yang tidak punya kemampuan, kita angkat, itu yang salah. Jadi ini hubungan antara dia dengan anak saya, bukan urusan saya. Urusan saya adalah hubungan saya sama Pak Jokowi. Tidak pernah saya minta anak saya tolong dong itu jadi staf khusus kamu. Mana pernah saya? Bisa dicek mintanya. Nggak ada. Dia sendiri yang lihat dan mau bawa. Saya juga kaget. Tadinya kan di Telkomsel ya. Komisaris Telkomsel. Saya bilang, kenapa Telkomsel kan enak. Ya saya kan bukan soal duitnya. Staf khusus kan gajinya nggak ada, itu gajinya kecil kan. Dibanding Telkomsel jadi komisaris kan gede. Duitnya dari Telkomsel, ini masalah pekerjaan yang jauh lebih bikin pride gitu. Apa-apanya. Itu hanya membantu karena diangkat aja. Tapi terlalu prejudice, terlalu kalau menuduh seperti itu tanpa fakta, ya boleh aja orang ngomong begitulah, biar aja mulutnya dia sendiri. Menantu Bapak sekarang menjadi Pangdam, sebelumnya dan Pas Pampres. Pada saat dia menjabat sebagai dan Pas Pampres itu ada isu, ada peristiwa penjualan ilegal senjata api di lingkungan Pas Pampres. Kemudian karena itulah kemudian dia dipindahkan. Ada komentar? Oh, tidak betul tuh. Bukan karena itu, satu. Kalau mengenai soal senjata api bukan penjualan, bukan. Kita dulu itu tentara zaman saya. Bawa senjata dari luar negeri masuk ke dalam itu sangat mudah. Ya kali ini dipersoalkan. Sebetulnya itu menurut saya Pak, kalau zaman saya ya. Kita tahu kok. Anak buah saya bawa senjata, saya tahu. Bea Cukai juga tahu. Semua tahu kita bawa. Ini siapa nih? Yang penting ada yang tanggung jawab. Begitu aja dulu. Dulu begitu. Nah, ini terbawa dengan mungkin frame pemikiran seperti dulu. Jadi ini dianggap biasa aja. Yang penting kan kita nggak jual. Yang penting bukan untuk kejahatan. Ini untuk koleksi lah, untuk hobi. Namanya tentara kan senengannya senjata. Pistolnya aneh-aneh. Saling kasih lihat nih, ini pistol saya. Ini bikinan apa? Ceko nih, beda nih. Itu senengnya. Jadi penertiban demi penertiban sekarang harus punya surat izin dari kepolisian dan lain-lain. Itu secara bertahap. Ketika Andika tahu bahwa anak buahnya bawa, langsung dihukum sama dia. Dan dia lapor ke presiden, anak buah saya bawa ini. Tapi ini udah tradisi. Sekarang saya larang. Malah dia dipuji kok itu. Malah oh ya begitu, sekarang saya larang, nggak boleh.
Pak Hendro sebagai sesepuh BIN, profesor intelijen pertama di dunia. Menurut kami, BIN, kami ini para jurnalis, BIN ini akan memasuki sebuah fase baru. Karena calon pemimpinnya adalah seorang polisi. Belum jenderal lagi. Apa komentar Anda? Jenderal itu menurut saya selayaknya diberikan bintang 4. Karena dari dulu BIN itu karena pertimbangan koordinasi dengan setingkat dan yang lebih tinggi, itu membuat dia kesulitan kalau dia tidak dikasih pangkat tertinggi. BIN ini adalah suatu institusi sipil, ini bukan institusi militer. Ya, jadi ini adalah institusi yang disebut alat negara, dan memang belum pernah gitu, kecuali Sutioso kemarin, diberikan kepada partai politik. Jadi ini alat negara seperti tentara dan polisi. Jadi sebetulnya nggak cocok kalau partai politik, karena itu bisa diisi tentara, polisi, ataupun sipil. Cuma sekali lagi saya ingatkan bahwa ini institusi sipil, jangan keliru gitu. Budi Gunawan, menurut Anda kapasitasnya? Kalau dari kualitas individunya, ini anak ini luar biasa. Dia punya kepintaran, dia seorang dokter cum laude dan cerdas. Saya kira BIN dalam menjalankan fungsinya, kalau saja tepat tempatnya, ini akan bagus. Karena sekarang ini ancaman kan minggu yang lalu, ISIS akan memindahkan basis operasinya ke Basilan, ke Filipina Selatan. Berarti kan sudah dekat sekali sama Indonesia. Ya. Nah, bagaimana caranya BIN harus mencegah ini? Ini kerjaannya BIN, bukan kerjaannya intelijen kepolisian. Ada poin yang namanya jejaring atau network. Dengan jejaring ini dia harus bekerja supaya negara-negara yang sekarang menghadapi ISIS di Timur Tengah ini, di Syria dan Irak, ini sama-sama mencegah jangan sampai pindah. Kalau dia pindah, ini tempat favorable untuk area operasi Indonesia ini. Itulah sebabnya sampai saya ngurusin partai kecil. Ini semua terkait gitu. Karena bagaimanapun yang bisa menolak ini kalau dari perspektif kita adalah bangsa Indonesia sendiri harus bisa menolak. Tapi kalau di sini terus-terusan yang berkibar sara dan ekstremisme, fundamentalisme, radikalisme, apapun isme-isme itu, tapi orang yang pokoknya membenarkan dirinya sendirilah, begitu, alirannya sendiri, keyakinannya sendiri, ini rentan sekali masuk. Nah, itulah makanya BIN mestinya itu fungsinya adalah mencegah. Ini saja yang konkret, jangan sampai ISIS pindah ke Basilan. Kalau dia pindah di Filipina Selatan, kita sengsara. Presiden memilih orang yang tepat, bukan karena timbal balik politik, bukan karena hutang budi, bukan karena tekanan-tekanan partai politik. Harapannya kan begitu? Ya, karena begini, soal tepatnya itu juga, persoalannya kepala BIN, saya lihat ternyata ini political appointee. Jadi seperti penunjukan duta besar, penunjukan menteri, ternyata kepala BIN ini dalam persepsi di era reformasi ini, saya perhatikan, oh ini political appointee. Jadi kalau kita mau bicara teknis, profesionalisme dari dulu kan, kalau pemikiran saya dulu, pernah saya, Presiden Ibu Megawati juga menyarankan As'ad Said Ali. Ya. Dia itu dari wakilnya, wakil dari kecil, dia dibesarkan di intelijen, sehingga dia secara teknis sangat menguasai intelijen. Jadi kalau kepalanya sendiri seperti tadi itu ya, menteri, dubes itu ternyata political appointee. Jadi kalau political appointee untuk kita yang penting adalah secara politis dan profesional itu bisa dipertanggungjawabkan untuk user. Oke, luar biasa. Pak Hendro Priyono, terima kasih telah buka-buka bersama kami dan mengklarifikasi banyak hal. Semoga sukses sebagai tugas barunya di TKP. Terima kasih. Sukses.